Pas beberapa lama si guru ini cilok nggak datang gitu ya. Cilok nggak datang. Jadi si guru yang beli tadi keluar lagi. Mang, ciloknya mana lama amat gitu ya. Orang saya udah dianterin katanya gitu. Dianterin kemana? Itu ada ibu-ibu di tangga. Ada guru katanya di tangga. Guru di tangga. Bajunya putih katanya. Kan kita seragamnya hitam hari ini gitu. Dia meluk guling kan. Nah, gimana ya ceritanya? Dia tuh meluk guling gini nih. Tapi lama-lama kok guling tuh kayak ada benjolannya. Inilah ya. Nah, paham lah ya. Buah dada. Nah itu. Kata dia, kok enak gitu pegang tuh. Kok lama-lama ini guling tambah gede gitu kan. Tambah gede gitu. Ternyata itu pocong kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para teman malam. Balik lagi di channel Misteri Malam yang udah hampir 2 minggu ya nggak upload ya. 2 minggu. Ini kita nggak upload gara-gara kita lagi kena musibah banjir nih kemarin. Karawang lagi kena banjir terus itu. Sekarang sih alhamdulillah udah surut yang ya. Surut. Udah aman lah, sejahtera. Kemarin kena banjir, gue sih aman. Banjir semalaman nggak tidur takut tinggi airnya takut naik jadi nggak tidur. Iya. Nah di malam kali ini kita bakal cerita lagi seperti biasa. Ada konten lagi, dapat cerita lagi. Gua juga ada cerita dapat dari narasumber. Tapi sebelum kita mulai ceritanya, ada baiknya lu subscribe dulu channel Misteri Malam 2021. Subscribe juga channelnya Ang Serawat Silik sama channel gua Guntur Subagja gitu ya. Dan ya udah, nggak usah kelamaan, kita mulai aja kontennya. Jadi gue kan kerja di apa ya kayak studio foto, kerja di studio foto dan percetakan gitu kan. Suatu ketika kita kerjanya itu sebenarnya bukan foto di tempat, kita jemput bola gitu. Jadi setiap sekolah kita foto gitu. Alhamdulillah Karawang, Cikampek sekitarnya mah alhamdulillah kena gitu ya. Iya. Beberapa kecamatan ya banyak lah. Berarti ini perusahaannya tuh nggak cuma nyetak doang, tapi ngambil job foto juga. Iya, jadi ya pokoknya segala macam foto gitu dari sekolahan, terutama di sekolahan gitu ya. Kita fokusnya sekolahan terutama. Sekolahan dari pas foto, kartu siswa, sebagainya lah. Nah ceritanya kita nggak ngomongin usahanya. masalah usahanya ya. Suatu ketika kita ada mau nganterin order ke TK gitu ya, bukan TK, PAUD. Ini ke PAUD-nya apa ke rumah gurunya? Ke PAUD-nya. Oh, ke PAUD-nya. Ke PAUD-nya. Jadi kita kan kalau nganterin kan ke sekolahannya. Kalau di sekolahnya memang gurunya nggak ada di sekolah, ya baru kita ke rumahnya. Gitu. Sekolahannya ceritanya. Ke sekolahannya nganterin foto. Nah, pas nganterin foto bisa bukan foto ya, apa sih ya, figura. Foto tapi ada yang lebih gede lagi, glasswood, apa foto blok gitu. Foto blok buat siswa. Ini contohnya kayak gini. Foto blok gitu. Jadi nganterin ke sekolahan, dan sekolahannya deket rumah gurunya. Nah kebetulan gurunya ini punya 2 sekolahan. Satu di dekat rumahnya, yang kedua di lain tempat gitu kan, lain tempat. Nah kebetulan kita ke sana, gurunya lagi di sekolah yang keduanya gitu kan.
Soalnya biasanya kalau TK PAUD gitu emang dia lebih dari satu ya sekolahnya, gurunya itu ngajarnya. Ya enggak sih. Enggak. Cuman kebetulan aja ini mah kepala sekolahnya jadi punya 2 sekolah, walaupun beda iya. tempat gitu, beda tempat. Jadi sekolahan punya dia, terus dekat rumahnya maksudnya. Terus ada lagi. Nah, kita waktu itu datang ke rumahnya, nggak ada orangnya nih. Nggak ada orangnya. Pas di situ ada nenek-nenek. Jadi sekolah, rumahnya sampingnya sekolah, di depannya itu ada rumah. Ada rumah. Pas itu nggak ada, ya kita titipin lah ke tetangganya gitu kan ya. Daripada jauh-jauh kita bawa balik lagi, kita dititipin sama nenek-nenek gitu kan. Fotonya jadi dititipin aja ke nenek-nenek. Pas selang besoknya beberapa hari gitu kan, kita nganterin ke sekolah yang kedua. Punya si ibu guru ini. Ya, tetap ibu guru Orang yang sama ya. Kita nganterin ke sekolah yang kedua, karena beda tempat gitu kan. Ya, termasuknya jauh juga sih, beberapa kilo gitu kan. Jadi kan berurutan gitu ya, kita nganterinnya dari misalkan wilayah A dulu dipapai gitu kan. Nah nanti di wilayah B papai. Nah waktu di itu wilayah A gurunya nggak ada nih, ada di sekolah yang di wilayah B gitu. Lagi di sana, akhirnya dititipin ke depan tetangganya, depan rumahnya nenek-nenek gitu. Oh, depan TK-nya. Iya, depan TK-nya nenek-nenek. Orang tua lah ya. Nah, pas lain waktu selang beberapa hari kita nganterin ke wilayah B. Nah, di sana kita ketemu sama gurunya. Nanyain. Pertama orang tuanya. Nelpon ke studio pertama. Pak, foto blog ini kok belum ada gitu ya, belum dianterin. Kita kan ngerasa udah dianterin. Udah Bu, udah dianterin hari ini gitu kan. Oh udah, ya tanyain aja ke gurunya gitu kan ya. Pas kebetulan kita nganterin ke wilayah B, gurunya ada di sana. Gurunya juga nanyain, Pak fotonya mana gitu kan. Nah udah dianterin Bu. Belum keterima. Iya, udah dianterin Bu di sana gitu. Dititipin sama siapa? Sama ibu-ibu, nenek-nenek, ibu-ibu. Tetangga saya emang nggak punya tetangga saya emang nggak ada yang ibu, yang nenek-nenek gitu kan, nggak ada. Nah, terus siapa yang gitu? Itu nenek-neneknya kayak gimana bentukannya? Ya kayak selayaknya nenek-nenek biasa gitu ya, biasa. Nggak mencurigakan lah ya? Enggak, kita juga yang kita memang ya nggak tahu sih, tapi menurut guru itu nggak ada gitu, tetangga saya nggak ada yang nenek-nenek gitu, nggak ada. Nah yang nganterin kan bingung, yang tukang sekalian yang ngantri itu bingung, nggak ada nenek kan Bu, saya dititipin di mana rupanya ya, diterangin lah gitu, nggak ada di ya gitu. Terus gimana tuh nasib fotoblognya sekarang? Ya, karena belum lama gurunya belum konfirmasi gitu, konfirmasi bahwa blokan ini ada atau enggaknya, ada enggaknya, iya nggak tahu. Saya juga nanya ke yang nganterin ya, nggak tahu katanya. Ya istilahnya ini masih nggak tahu memang benar itu nenek-nenek asli orang. Tapi menurut ibu itu nggak ada nenek-nenek di situ. Saya nggak punya tetangga yang nenek-nenek gitu. Padahal kita nganterinnya di tetangganya gitu, depan rumah. Serem juga ya. Nah, terus selain kejadian itu, ada lagi nggak kejadian nganter-nganter foto kayak gitu, Nah ini nih, yang ibu-ibu yang kepala sekolah ini di wilayah B ini, setelah nganterin itu kan, kita kan cerita kayak gitu. Dia cerita lagi, di sini juga sama gitu, sama gimana Bu gitu kan, sama gimana? Dulu katanya, pernah kita lagi setelah ngajar kan kumpul guru nih, orang tua murid aku udah pulang, kita ngumpul di sekolahan. Nah sekolahnya itu lantai 2, jadi ada tangga ke atas, terus ruangan guru gitu. Guru ini ngedengar ada tukang cilok. Dan jadi si para guru ini pengen beli cilok gitu, lagi kumpul makan cilok gitu ya. Akhirnya disuruh lah salah satu guru suruh beli cilok gitu. Jadi keluar, Mang cilok gitu. Berapa Bu? Segini.
nanti dianterin ke sekolah gitu. Ya siap bu, dianterin. Nah guru ini mah ke sekolahan masuk. Pas beberapa lama si guru ini cilok nggak datang gitu ya, cilok nggak datang. Jadi si guru yang beli tadi keluar lagi, mang ciloknya mana lama amat gitu ya. Orang saya udah dianterin katanya gitu. Dianterin kemana? Itu ada ibu-ibu di tangga. Ada guru katanya di tangga. Guru di tangga. Bajunya putih katanya. Kan kita seragamnya hitam hari ini gitu. Itu siang padahal ya. Siang. Guru-guru itu hari itu seragamnya hitam, pakai. Tapi yang nerima cilok seragamnya putih. Yang terima cilok seragamnya putih. Tapi bukan seragam. Ya. Baju biasa. Tukang cilok itu kan nggak tahu. Dia guru ini nanya bajunya apa. Bajunya putih katanya. Bajunya putih. Ada orang yang lagi di tangga gitu. Gurunya di tangga dia. Gitu. Kata gurunya, kita kan lagi kumpul mang di dalam kelas gitu. Terus seragamnya hari ini seragamnya hitam gitu. Gak ada yang putih. Gak ada yang putih. Terus itu siapa? Terus siapa ciloknya? Dan sampai sekarang ciloknya nggak tahu kemana. Tapi itu ciloknya dibayar. Ya dibayar lah. Walaupun nggak ada ya. Iya. Tukang ciloknya juga nggak, istilahnya nggak tahu kalau itu bukan guru. Ya bukan guru. Nggak tahu kalau itu siapa gitu kan. Tahunya tukang cilok itu masuk ke situ, ada orang di tangga, perempuan baju putih, kasihin aja nih ciloknya gitu. Tapi si tukang ciloknya nggak ngelihat si ibu-ibu yang baju putih ini keluar? Nggak ada. Katanya dia langsung naik. Iya, langsung naik. Karena gurunya ini lama nunggu cilok. Abang-abangnya iya lama amat. Jadi disamperin lah. Ciloknya mana, Mang? Udah dianterin katanya. Dianterin sama siapa? Nggak tahu, di tangga ada guru gitu kan. Guru kita di dalam kelas gitu, kantor gitu kan ya. Iya. Siang padahal ya. Siang. Iya. Bajunya putih, nggak tahu katanya bajunya putih. Saya kasihin aja gitu. Naik ke atas. Nah, kita seragamnya hari ini hitam gitu. Sebenarnya sih nggak masalah ya kalau misalnya ciloknya dibawa. Yang penting dibayar dulu ya. Suwe banget ya. Terus ada lagi nggak? Ada lagi ini temen kemarin tuh gua tuh apa ya, jadi pengen nongkrong lah gitu, pengen ngopi. Kebetulan temen punya counter HP, counter HP. Nah, saya mampir aja, biasa ngopi apa di situ kan ya. Memang di dekat counter itu ada tukang kopi, ada warung kopi. Jadi pesan ngopi, ngobrol-ngobrol biasa, ngobrol. Akhirnya saya cerita, saya kalau malam lewat sini ngerasa serem gitu kalau ngelewatin Tugu Perbatasan gitu kan, beda rumah gitu ya. Serem tapi sebelumnya enggak gitu kan, perasaan tuh enggak. Pas ngelewatin Tugu ke sana gitu, Tugu Perbatasan ke sana, gue tuh ngerasa apa gitu, kayak nggak enak gitu perasaan. Akhirnya cerita itu si teman tuh, cerita, wah gue juga pernah katanya, di belakang gue kan dulu usahanya apa ya, jamur merang tuh apa sih, bikin jamur gitu ya, apa kubung ya, kubung jamur gitu kan ya, yang nanam ya, namanya budidaya jamur iya kan, budidaya jamur merang gitu. Suatu ketika pagi-pagi ini mah, pagi-pagi kan biasanya kalau orang kalau ngambil jamur itu kalau udah ngunduh gitu apa sih, panen gitu ya. Iya, panen. Ngambilnya kan pagi gitu biar seger gitu kan, seger. Pagi-pagi gitu. Sekitar jam habis subuh lah, jam 5, jam setengah 6 gitu. Naik kan bersap ya, sap gitu ya. Jamur itu kan sap Ya, pertama, tingkat gitu ya. Kedua. Nah, pas di atas dia naik. Dia naik ke atas, lagi enak-enak gituin, lagi nyantai ngambilin jamur itu. Di bawah tuh ada yang gedor-gedor Di bawah. Si kubung jamur tuh kayak ada yang nendang-nendang, bum gitu. Si kumbungnya ini Iya, dari luar. Padahal udah ada cahaya gitu lah dari luar. Ya ini tengok-tengok siapa yang ngituin gitu ya. Temen gue tuh tengok-tengok siapa gitu. Awal-awal sih cuek gitu.
Dikira orang iseng lah Iya, ya. itu dikira orang iseng, soalnya kan di belakang masih ada rumah-rumah gitu kan. Ya, tapi ya memang biasanya kebun jamur itu jauh dari rumah, soalnya ada hawanya nggak Iya. enak gitu, hawa baunya nggak enak, Bau, jadi iya. agak jauh. Walaupun agak jauh, di situ ada memang ada rumah gitu. Dikira anak iseng gitu, orang iseng, tendang-tendang lagi ya biasa aja gitu, cuek aja. Lama-lama penasaran ya, penasaran. Jadi ngintip, kan ada biasanya suka ada jendelanya buat ngeluarin panas, itu ada jendelanya. Lubang sih, lebih ke lubang ya. Iya, ya, jadi kayak jendela gitu, ada biasanya suka dibuka gitu. Iya. Itu tuh. Nah, dia ngintip keluar. Hmm. Ternyata yang dia lihat bukan orang. Jadi Apa tuh? ya dibilang ini bentuknya kayak orang ya, tapi aneh gitu. Kayak anak kecil, ya sebatas pinggang gini ya. Sebatas pinggang kayak anak kecil, tapi tua gitu, mukanya tua, hitam, semuanya hitam. Hitam aja semuanya. Hitam semua tuh. Hitam, matanya nyala katanya. Pas dilihat matanya nyala merah, kupingnya panjang, warnanya hitam semua dari kepala sampai ke bawah tuh hitam semua, matanya nyala merah, kupingnya panjang. Tapi satu doang. Satu, itu lagi nendang-nendang itu Dari atas kelihatan ya. dari atas dia ngintip, di bawah lagi nendang-nendang, nengok, matanya merah, ininya panjang, hitam semua. Terus yang dilakuin ini apa? Ya nendang-nendang itu. Enggak, maksudnya si orang ini yang di dalam kumbungnya. Otomatis dia kan kaget, loncat dari atas, loncat lari. Kaget, walaupun istilahnya walaupun ada cahaya gitu, udah pagi gitu kan, ngelihat yang kayak gitu kan kaget dia. Ya iyalah, apalagi sendirian lagi. Sendirian di dalam kobong gitu kan, udah mah panas gitu, banyak apa sih, rebetuk lah. Rebetuk gitu. Ngeri juga ya, pagi-pagi udah diliatin kayak gitu ya. Iya. Gimana malam? Tapi kata yang tetangganya juga, makhluk itu teh, saya juga di situ ada tetangganya ya, tetangganya orang yang punya ini ya, istilahnya punya keistimewaan ya, punya keistimewaan. Sering nyakar gitu, kalau dia tidur sering dicakar gitu. Besoknya memang ada bekasnya gitu. Cakarannya itu. Cakarannya ada bekas. Ya maksudnya itu dia nyakar sendiri apa dicakar? Dicakar. Oh, bukan nyakar sendiri. Jadi kayak mimpi gitu. Oh. Jadi dia tuh mimpi, kayak dicakar-cakar, kayak makhluknya sama yang dilihat sama temen gua. Iya katanya gitu, bentuknya sama gitu. Tapi gua mimpi, si bapak ini mimpi dicakar gitu. Tapi ada bekasnya. Bekasnya. Ada bekas. Pas bangun itu ya. Ada bekasnya. Itu katanya sebenarnya nggak cuma satu, banyak, kata yang mimpi itu banyak. Banyak. Kebetulan yang ngambilin jamur itu satu dia ngeliatnya. Makhluk apa ya? Itu kayaknya lebih ke siluman kali ya? Oh, alam. Ya, gua nggak tahu namanya. Dia bentuknya siluman, bentuknya jin, gua kan nggak ini. Nggak ngeliat dan nggak mau pengen ngeliat. Iya. Cuman gua memang nggak pengen ngeliat, nggak mau ngeliat, tapi gua seneng gitu cerita kayak gitu. Makanya gua bikin konten kayak gini karena gue seneng cerita kayak gitu. Iya. Nah, terus kelanjutannya gimana tuh, Ang? Yang itu, yang apa namanya, yang ngunduh itu? Jamur. Iya, jamur. Ya itu ya, pas ngeliat itu tuh kaget kan. Kagetnya kan pas dilihat, pas nengok matanya merah. Udah bentuk yang bukan kayak manusia gitu kan. Akhirnya loncat dari atas gitu. Ada kali 2 meter murun ya, 2 meter loncat gitu. Lari katanya. Lari. Tapi katanya di situ mah sering memang di sekitaran situ, pekarangan apa ya, kayak kebun gitu. Iya. Memang sering. Pernah juga ada yang lagi nebang bambu, pengen bikin jamur, kalau nggak salah kumbung jamur. Tempat jamur itu kayaknya, kalau nggak salah. Lari katanya, ada 3 orang lari dari kebun itu. Lari ke depan, kebetulan yang tadi nganu jamur itu, larinya ke tempat konter dia. Larinya. Tanyain sama itu teman gue tuh, ngapain? Nggak ada apa ya, lari. Buset, kaget katanya. Lagi istilahnya lagi enak ngituin, motong-motong apa bambu.
ada ular gede, tapi nggak begini, dia lempeng jalannya. Kayak debatnya dong ya. Kayak apa sih ya? Jadi jalan lempeng, ada pohon kelapa apa mangga, jadi naik kayak gitu aja, kayak di HP tuh apa permainan ular-ularan. Iya. Ya kan ini lempeng. Ya jadi kalau dari atas kayak ada banyak sih ya. Kan ular kan jalan yang Ya kan ngesot. iya. Ya, persis apa sih namanya yang di game itu, game Iya, HP snack. itu. Snack Iya. gitu. Ya. Jadi lempeng ada pohon naiknya gitu, lempeng juga. Gede ularnya. Gede, ularnya gede. Makanya anak-anak lari itu bukan karena ular gedenya, karena dia jalannya wajar. lempeng, Iya, nggak wajar, nggak gitu. Ya rolong aja gitu. Kayak di snack itu, game snack gitu. Iya. Pas naik ke pohon itu gitu juga. Jadi Lancar naiknya juga. naik nggak melilit, nggak naik gitu. Lari ya, ada tiga orang ada yang lari melihat ular itu. Nah, ternyata memang sering banyak yang lihat ular kayak gitu. Jadi jalannya memang kayak gitu. Oh berarti bukan cuman bukan sekali doang yang lihat ya, Iya, sering. Iya sering. Jadi temen gua yang nanyain ada ular kayak gitu, saya nggak kaget. Oh. Jadi banyak cerita orang lihat ular kayak gitu. Karena emang sering, cuman lagi apa saja dia ngelihat. Iya. Ya. Terutama di kebun itu, satu kebun di situ. Jadi banyak cerita yang mistik di situ, ya, di kebun itu. Termasuknya itu yang jamur itu ngeliat makhluk itu, katanya memang dari situ. Tempatnya katanya. Kata yang orang tua yang di situ nongkrong, dia kan punya istimewa. Katanya memang dari situ. Nah, terus dapat cerita lagi nggak? Selain itu, Gantian dong, lu katanya punya cerita. Oh, iya. Masa gua terus. Nah, gini ya, kemarin tuh gue ketemu temen lama sih. Dia bilang pernah pindah ke sebuah perumahan. Ini tuh perumahannya tuh masih baru. Baru buka apa? Baru bangun. Jadi ya di samping bangunannya juga belum banyak, yang tinggalnya juga belum banyak. Nah itu tuh dia baru ada 2 blok kalau nggak salah. Nah dari 2 blok itu yang keisi cuman 4 rumah. Satu blok itu kan 20 rumahan kalau nggak salah. Iya. Dia ada 2 blok, jadi kurang lebih ya hampir 30 rumah lah ya. Nah dia tuh tinggal di blok yang sebelah sininya. Nih, yang blok satunya di seberangnya. Dia pindah ke sini waktu awal pindah tuh dia ngelihat ada ceweknya, tapi diamnya di rumah yang agak jauh, yang blok sebelahnya lah. Dia pindah ke situ. Dia belum tahu tuh kalau misalnya di perumahan itu cuman ada 4 rumah yang baru keisi. Berarti 5 sama dia lah. Iya. 5 rumah sama dia. Dia nganya memang udah ditempatin. Iya, dia ngiranya udah ditempatin. Oke lah, dia mungkin nantilah silaturahmi katanya. Karena emang kan jaraknya agak jauh tuh. Dia jadi silaturahminya ke tetangga dulu lah, yang paling deket gitu. Nah, malamnya dia kan udah mulai tinggalin tuh. Tidur. Itu sendirian apa udah punya keluarga? Belum, dia masih bujangan. Waktu masih bujangan. Dia tidur sendiri karena capek kan ya. Karena capek. Dia meluk guling, Ang. Nah, gimana ya ceritanya? Dia tuh meluk guling gini nih. Tapi lama-lama kok guling tuh kayak ada benjolannya. Inilah ya. Paham lah ya. Buah dada. Nah itu. Kata dia, kok enak gitu sebenarnya. Kayak apa aja enak. Nah, habis itu dia ngiranya lagi mimpi aja. Ngira mimpi gitu kan. Kok enak, adalah ini ngimpi enak banget kata dia. Nggak taunya dia bukan mimpi. Dia tuh emang apa sih, ngelilir ya? Iya, mendusin ya. Ya ngedusin itu, ngelirir. Pegang tuh. Kok lama-lama ini guling tambah gede gitu kan. Tambah gede gitu. Ternyata itu pocong. Begitu dia itu pocong, dia langsung tendang. Tendang langsung keluar rumah dia. Udahlah. Yang keluar rumah, yang orangnya keluar rumah, orangnya. lari gitu. Lari. Udah gitu keluar rumah juga kan masih belum ada
Siapa-siapa, ya, iya, baru masih 4 sepi rumah, ya. baru 4 rumah. Nah, habis itu, udahlah ya kejadian itu ya, udah sehari itu. Nah, besoknya dia kan mesti kerja lah pagi-pagi, kerja, pulang kerja, tidur lagi lah dengan hati yang was-was. Dia ngeri gitu Nggak lagi. tenang gitu ya. Nggak tenang, dia nggak pakai guling kan. Guling. Takut kayak kemarin. Dia nggak pakai guling. Tapi gantian, dia yang digerayangi. Nah, kejadian yang kedua ini, yang ngegerayanginya kata dia, bayangan dia tuh mukanya tuh si cewek yang pertama kali dia pindah itu loh. Oh, yang sendirian ya. Yang sendirian. Kok bisa gitu kan, kebayang muka dia gitu. Tapi emang wujudnya masih berupa pocong. Jadi lagi digerayangin itu posisinya udah tidur apa belum gitu? Kalau kata dia sih setengah tidur. Gimana sih kalau setengah tidur? Iya, Setengah lagi ngantuk-ngantuknya. ngantuk-ngantuknya Gitu. ya walau alam ya, cuman kan ya kita percaya aja lah bahwa ya emang mungkin itu yang ngeraba ya. Dia bilang dia diraba-raba tapi bukan pakai tangan, pakai kepala gitu. Oh. Sih dusel Oh, iya. bukan ngeraba, nggak dusel. Oh. Dusel tapi lama kelamaan katanya ada kayak tangan ke ini, ke arah Ke bawah gitu bawah, ya. iya. Megang gitu ya. Iya, karena dia habis kerja kan posisinya. Dia capek katanya. Ah, bodo amat lah katanya. Enak ini katanya. Enak ini. Lama kelamaan dia sadar. Ini siapa yang gerayang-gerayang? Iya, mungkin awalnya disangkanya mimpi aja kali murnya. Iya. Dia kira mimpi basah lah ya. Akhirnya dia sadar. Ah, kagak mimpi katanya. Pas nengok lagi ya itu. Pocong tapi mukanya si cewek itu. Cewek yang pertama dilihat. Iya, yang pertama pas datang. pindahan. Nah, besoknya kebetulan lagi libur. Nongkrong lah dia sama tetangga kan. Lagi pertama digerayang, pas ngeliat pocong lari lagi dia. Iyalah. Kirain diterusin. Enggak, dia sampai nggak tidur. Akhirnya dia sampai tidur sampai pagi. Nggak tidur, nggak berani tidur dia. Nah, besoknya ya mungkin dia tidur jadi siang kan, karena libur kan. Siang bangunlah, ngopi lah sama tetangga kan, ngobrol-ngobrol. Nih kalau yang di sana, rumah yang di blok itu, siapa cewek katanya. Semalam kok saya lihat penampakan mukanya mirip dia katanya. Yang mana orang yang ada isinya cuma blok ini doang katanya. Lah, terus itu siapa ya? Mana ada, kagak ada aja. Serius saya waktu pindahan katanya, lihat ada cewek di situ diam di depan rumah yang blok nomor lah. Nggak ada. Terus ditanya sama tetangganya ciri-cirinya gimana. Ciri-cirinya ceweknya tinggi, rambutnya segini ya. Jadi jelasin lah ciri-cirinya ya. Bentar. Kayaknya sih saya tahu. Ini sih ciri-cirinya kayak orang kampung. Jadi kampung sebelah ya. Kampung sebelah. Biasanya kan komplek, perumahan kan suka tetangga sama kampung gitu. Nah, dia tuh ngasih lihat foto. Yang ini bukan katanya. Iya katanya. Ini mah udah nggak ada orangnya. Nggak ada kemana, dia masih belum ya. Nggak ada kemana, ngerantau. Pindah. Enggak, bukan pindah, udah nggak ada, meninggal. Iya. Innalillahi. Terus kapan meninggalnya? Ada kali 2 minggu mah aja. Meninggal kenapa? Kecelakaan motor. Di mana? Di sana. Terus yang saya lihat siapa? Ya Allah walam. Itu abis itu alhamdulillah tuh abis manggil ustadz nggak pernah diganggu lagi, karena kata dia salah dia lah pas pindahan itu, dia nggak, istilahnya apa ya, kalau syukuran gitu dia tuh jadi selamatan lah ya. Ya nggak selamatan orang katanya. sini selamatan gitu. Selamatan, dia pindah aja gitu, hari pun nggak nyari dia karena emang orangnya nggak percaya. Ya mungkin juga itunya pengen kenalan tetangga baru sendirian Udah gitu kan bujangan gitu kan. Terus itu ya udah sih alhamdulillah sampai sekarang katanya sih nggak pernah digangguin lagi. Jadi ceritanya kayak di cerita
konten gua dulu ya, yang gua didemenin Oh sama dia, iya. ya. Cuman ini mah nyata dia Cuman ini megang. mah dia megang-megang, kalau gua kan secara halus gitu. Iya. Nah kalau pengen tahu cerita gua ada Ya. Judulnya apa sih? Lupa. di apa sih ya? Nasib dicintai jin apa ya? Iya, Pokoknya ada lah, lu cari aja di playlist. Heeh. Gitu. Tapi alhamdulillah sekarang dia nggak pernah ada gangguan lagi. Tapi masih tetap rumahnya di situ. enggak, udah pindah sih. Udah sekarang. pindah. Padahal terusin aja. Enggak, semenjak nikah dia udah pindah dari situ. Oh. Katanya nggak nyaman juga katanya hawanya. Karena selidik punya selidik kan. Emang katanya sih di daerah situ teh apa ya? Sebutnya di lahan perumahannya itu katanya mah ya ini mah cerita warga lah ya, ada penunggunya atau apalah. Jadi memang developer mah Yang penting lahan yang aja penting kan. lahan ya, mau itu kuburan, kadang-kadang kan kuburan serang aja. Ya kalau kata dia sih, kata orang desanya emang itu mah sebelum dibangun perumahan juga di situ ada danaunya emang. Ya gitulah katanya. Gitu. Susah akhirnya. sih ya, kalau pilih-pilih susah ya, kita nggak Iya. nggak tahu itunya Iya. awal-awal. Iya, akhirnya dia dioper sih, dijual. Sekarang tinggalnya di perkampungan malah. Oh Jadi, sekarang. iya, malah nyaman kayak gitu katanya. Iya. Nah, gitu Ang. Mungkin nanti kalau ada cerita lagi gue ceritain lagi dah. Nanti keliling lagi lah. Soalnya kemarin belum sempet ngurusin ini, banjir repot juga. Kemarin juga apa cerita-cerita sama bapak-bapak ya. Ya ceritanya cuman sekilas aja gitu kan. Jadi kayak kurang menarik buat diceritain lagi gitu. Iya, sebenarnya kita sering dapat cerita gini Lur. Kan ya tetangga-tangga sini kita pada tahu lah kita punya channel horor kayak gini. Ya pengen titip cerita, cuman ya kalau menurut kita ceritanya agak kurang menarik ya. Iya, maksudnya bukan kurang menarik, cuman nggak alur ceritanya nggak komplit gitu kan. Iya, Jadi kalau jadi nyeritainnya juga agak-agak repot ya. Iya. Kalau cuma sekilas. Jadi kalau misalnya lu punya cerita gitu, para teman malam punya cerita, lu kirimin aja ke email gitu. Iya. Nanti kita bacain. Minimalnya cerita ke gua lah. Iya. Ya. Syukur-syukur ya mau jadi narasumber sini. Kalau jauh ya kirimin aja ceritanya Lur gitu. Ya udahlah ya. Malam ini segini aja dulu ya. Buat ngisi kekosongan konten kita. Ya alhamdulillah masih ada cerita juga itu. Iya. Ini sebenarnya gue pengen pulang dari tadi hujan. Ya udah ngonten. Iya, gantian main ke gua, biasanya gue yang main ke sana. Ya udah ya, segini aja konten kita kali ini. Jangan lupa subscribe channel kita. Semuanya gua taruh di deskripsi link-linknya gitu ya. Buat kalian yang punya cerita boleh kirimin ke kita atau jadi narasumber di sini juga nggak apa-apa. Ya udah segitu aja konten kita kali ini ya. Oke. Nanti kita sambung lagi sambil kita cari narasumber lain lah. Kita berusaha cari cerita-cerita. Gua Guntur, Gua Ang pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan keluar malam sendirian. Dadah.